Simulasi CAT bagian ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Ini hanya merupakan salah satu alternatif pembelajaran. Semoga bermanfaat. Soal nomor 41. Nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya, melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, dari individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bersifat A. Idealitas, B. Realitas, C. Subjektif, D. Normatif, E. Universal. Pembahasan soal nomor 41. Pancasila bersifat subjektif, di mana pelaksanaan Pancasila melekat pada setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, yaitu subjektif. Soal nomor 42, negara, pada dasarnya merupakan kumpulan dari keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang lebih baik. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Plato, B. Socrates, C. Aristoteles, D. Auguste Comte, E. Talcott Parsons. Pembahasan soal nomor 42. Negara, yang disebut oleh Plato dengan polis, merupakan kumpulan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang lebih baik. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Plato. Soal nomor 43. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah A. Soekarno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa, B. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, C. Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, D. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta, E. Soekarno, Muhammad Hatta dan I Gusti Bagus Sugriwa. Pembahasan soal nomor 43. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Soal nomor 44. Pertikaian antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1947, akibat serangan Belanda yang dikenal dengan agresi militer Belanda I, mengundang Dewan Keamanan PBB turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN, yang terdiri dari A. Inggris, Perancis, dan Jerman, B. Mesir, India dan Arab Saudi, C. Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, D. Spanyol, Portugis, Italia, E. Kanada, Kuba dan Panama. Pembahasan soal nomor 44. Adanya konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan. Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang bertugas untuk memediasi dan menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda. Jadi jawabannya adalah C, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Soal nomor 45, kekuasaan kehakiman dibentuk guna menegakkan hukum dan keadilan.
Lembaga yang berkaitan pun dibentuk untuk lebih memaksimalkan kinerja dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Lembaga negara yang bertugas mengusulkan untuk pengangkatan Hakim Agung adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. MPR, D. DPR, E. Komisi Yudisial. Pembahasan soal nomor 45, Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Komisi Yudisial. Soal nomor 46, dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik, pada tahun 1973 dilaksanakan kebijakan fusi partai politik. Kebijakan fusi partai politik ini dilakukan dengan cara A. Mengembalikan nama-nama partai politik kepada nama saat didirikan, B. Menjadikan faksi-faksi dalam partai politik menjadi partai politik baru, C. Menggabungkan beberapa partai politik menjadi satu partai politik, D. Menjadikan ormas peserta pemilu menjadi partai politik, E. Mengaburkan nama partai politik menjadi ormas. Pembahasan soal nomor 46. Meskipun peserta pemilih pada tahun 1971 sudah jauh berkurang, dibandingkan dengan peserta pemilu tahun 1955, namun masih dianggap terlalu banyak yang bisa mengganggu stabilitas politik. Maka dilakukan kebijakan fusi partai politik terhadap beberapa partai politik menjadi satu partai politik yang dinilai memiliki kesamaan dari partai politik yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menggabungkan beberapa partai politik menjadi satu partai politik. Soal nomor 47, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang berisikan antara lain, rencana pelaksanaan pemilihan umum, setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut maklumat ini, pelaksanaan pemilihan umum akan dilaksanakan pada A. Bulan Januari 1946, B. Bulan Agustus 1946, C. Bulan Januari 1947, D. Bulan Agustus 1947, E. Bulan Agustus 1949. Pembahasan soal nomor 47. Isi maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November 1945 antara lain menyebutkan, pemilihan direncanakan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Jadi jawabannya adalah A, yaitu bulan Januari 1946. Soal nomor 48, dalam penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum, menggunakan data penduduk potensial pemilih pemilu, untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar pemilih ini, paling sedikit memuat A. Nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. B. Nik, nama, tempat lahir, jenis kelamin, dan alamat. C. Nik, nama, tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. D. Nik, nama, tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat. E. Nik, nama, tanggal lahir, penghasilan, dan alamat. Pembahasan soal nomor 48.
Sesuai Pasal 202 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam penyusunan daftar pemilih menggunakan data penduduk potensial pemilih pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar pemilih tersebut paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Jadi jawabannya adalah A, yaitu NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Soal nomor 49, berikut ini, termasuk tahapan penyelenggaraan pemilu, kecuali A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, B. Rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih, C. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, D. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, E. Penetapan peserta pemilu. Pembahasan soal nomor 49. Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu antara lain perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Tidak disebutkan bahwa rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih merupakan tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi jawabannya adalah B, yaitu rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. Soal nomor 50, salah satu kewajiban KPU Kabupaten Kota adalah menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kota kepada peserta pemilu, setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan. Berapa hari paling lama harus disampaikan? A. Paling lama 1 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota, B. Paling lama 3 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota, C. Paling lama 5 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota, D. Paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota, E. Paling lama 9 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota. Pembahasan soal nomor 50. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU Kabupaten Kota berkewajiban menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota. Jadi jawabannya adalah D, yaitu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kota. Cukup dulu bagian ini, bagian berikutnya dapat dilihat video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.